tingkat RT, Ya. RW, mungkin lurah atau desa, camat, Mhm. sampai ke tingkat kabupaten, Mhm. bahkan mungkin provinsi. Ini kan kalau semua kita sama-sama, saya kira selesai. Tapi Baik. kalau kita seperti ini ya saya kira agak sulit kita untuk Baik. selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Humas Polda Sulteng, dan salam presisi. Saya Julius Efrain hadir untuk podcast Presisi Polda Sulteng. Kali ini kita kembali begitu akan membahas satu topik yang sebenarnya kalau kita bicara tentang topik ini memang topik yang bisa kita angkat begitu setiap kalinya, karena memang saat ini pun juga masih menjadi pekerjaan besar kita masyarakat Indonesia untuk memberantas yang namanya narkoba begitu. Nah, kali ini secara spesifik kami akan membahas tentang strategi dan tantangan pemberantasan narkoba, membongkar jaringan internasional di Sulawesi Tengah. Ini agak mencengangkan begitu, karena sudah ada kalimat atau kata internasional. Artinya ini sudah memasuki skala atau level yang besar begitu. Nah, kali ini kami kemudian akan mencari tahu seperti apakah kemudian dari jaringan internasional, jaringan narkoba yang sudah masuk dengan level internasional atau skala internasional begitu, dan seperti apakah kemudian pencegahan himbauan sehingga kita bisa sama-sama memerangi narkoba yang memang sampai saat ini masih menjadi salah satu kejahatan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data LIPI 2019, kita Sulawesi Tengah ini berada di posisi keempat begitu. Ini 2019 memang datanya. Mungkin akan ada data terbaru nanti. Tapi kalau kita berkaca dari 2019, artinya Sulawesi Tengah ini masih menjadi rawan narkoba. Sudah bersama dengan saya, Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Kombes Pol Dasmin Ginting SIK, yang kemudian akan menjawab semua pertanyaan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera, Pak Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya karena orang Medan gitu, jadi saya harus panggil Horas gitu, boleh Pak? Horas. Sebenarnya bukan Horas, apa gitu? Majua-jua kalau saya. Majua-jua. Majua-jua. Ada bedanya gitu, Pak? Ada. Karena kalau teman-teman kita Batak Toba biasanya Horas, tapi kalau saya kebetulan Batak Karo. Ginting Batak Karo, Pak. Batak Karo. Ya. Nah, jadi Majua-jua kalau bahasa Karo. Ya, ini nama besar Ginting ini kan Pak, ada Liodra Ginting. Oh gitu ya? Ada Antoni sini suka Ginting. Itu ada eratan familinya nggak Pak gitu? Kalau secara mungkin dari nenek moyang kita sama, pasti dari awal itu pasti satu. Nah, cuma kalau mungkin sudah beberapa keturunan mungkin sudah tidak terlalu. Tapi awalnya pasti satu. Pasti satu, Pak. Ya. Saya salam presisi dulu, Pak. Salam presisi. Ya, baik. Pak Dir, ini topik yang luar biasa, Pak ya. Ini topik ini sebenarnya memang sering kali dibahas, Pak. Ya, di mana saja, kapan saja begitu, Pak. Ketika kita berbicara tentang narkoba. Tapi sebelum saya akan jauh ke sana begitu, kita sedikit ingin mengetahui dulu profil dari seorang Dires Narkoba Polda Sulteng, yaitu Pak Kombes Pol Dasmin Ginting SIK. Sudah berapa lama Pak Dir bertugas di Polda Sulteng, Pak? Jadi saya bertugas di Polda Sulteng ini selaku Direktur Reserse Narkoba, kurang lebih berarti saya terhitung 1 tahun 11 hari. Jadi saya di sini menjabat, beri amanah ini bulan April tahun lalu, tepatnya tanggal 14 April. Nah, jadi kalau sekarang ya berarti setahun 11 hari. 11 hari. Itu dipindah tugaskan ke Polda Sulteng. Iya, di Polda Sulteng. Yang sebelumnya adalah Bapak dari Polda? Sebelum di sini saya di Polda Kepri. Polda Kepri, Kepulauan Riau, Pak ya? Ya, Wakil Direktur Reserse Narkoba di Polda Kepri. Ini gimana kemudian Pak, untuk Satker Narkobanya sendiri ini berarti kalau dihitung-hitung sudah berapa lama Pak? Karena pernah jadi Wadir Narkoba di Kepri, kemudian sekarang jadi Dir Narkoba begitu Pak. Sebelumnya apakah memang sudah ada di Satker Narkoba begitu penugasan Bapak? Ya, jadi selama saya berdinas kurang lebih 24 tahun ini saya... 24 tahun? Ya. Jadi saya sudah berkecimpung di reserse narkoba ini ada berarti sampai sekarang ada 3 jabatan. Sebelumnya saya pernah Kasubdit di Direktur Reserse Polda Riau, kemudian beralih ke Polda Kepri tadi selaku Wadir. Jadi dari Riau sudah ada di reserse narkoba, Pak? Sudah. Walaupun sebelumnya memang waktu jabatan masih Pama-Pamas itu dulu kan saya Kasat Serse di Jawa Barat, di itu dulu tetap juga menangani narkoba karena waktu itu belum ada pemisahan, masih di Satreskrim. Di Satreskrim itu ada namanya unit Restik atau reserse narkotik dulu. Jadi seiring perkembangan mungkin tadi seperti Mas bukan tadi tantangan tugas di bidang penegakan hukum narkoba ini,
itu semakin besar, jadi baru kemudian hari dibentuklah Satres Narkoba itu, termasuk Direktorat Reserse Narkoba. Berarti sudah agak lama Pak Kombes Pol Dasmin Ginting berkecimpung di Satker Narkoba begitu Pak ya? Betul Mas. Betul. Baik. Ini pendapatnya Pak ketika dipindah tugaskan ke Polda Sulteng. Seperti apa Bapak kemudian melihat secara komprehensif begitu Pak, kerja dan kemudian juga secara daerahnya begitu Pak. Kita masih berbicara tentang hal-hal umum begitu. Jujur ya, jadi begitu saya mendapat penugasan ke sini, ya. Jadi memang kesan pertama sebelum saya, kebetulan Mas, saya belum pernah berdiri di Sulawesi. Ke Palu. Ya, di Sulawesi, di Pulau Sulawesi ini belum pernah. Sulawesi juga belum pernah. Ya, belum pernah. Jadi jujur saja kesan-kesan ya seperti dulu Sulawesi Tengah ini kan ada Poso dan lain sebagainya gitu. Tapi begitu kami datang ke sini, udah berjalan setahun, saya sangat menikmati di sini gitu. Tantangan tugasnya juga luar biasa menurut saya. Termasuk juga tugas-tugas di bidang penegakan hukum narkoba ini. Jadi apa yang menjadi tanda petik image orang yang belum pernah ke sini, ternyata kenyataannya berbeda. Gitu. Masyarakatnya juga baik. Gitu. Jadi cuma memang karena kita garis khatulistiwa itu agak panas Pak, agak sedikit hangat. Itu saja. Ya, baik. Melihat karir Bapak yang sebenarnya sudah dari Wadir Pak ya, di Kepri, ya, kemudian akhirnya dapat promosi menjadi seorang Direktur Narkoba di Polda Sulteng. Bapak melihat ini satu kesyukuran apa begitu Pak artinya dari segi karir Bapak begitu? Ya tentu dengan diberikannya amanah ini kepada saya, ya tentu sangat bersyukur ya. Sangat bersyukur Mas, kita diberikan kepercayaan ini, makanya saya dimanapun bertugas biasanya. Di mana saja, kalau sudah diberi kepercayaan, saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bekerja dengan baik, ya, dengan merangkul semua anggota dan lapisan masyarakat lah. Ya, boleh digambarkan 3 hal yang menjadi kekuatan dari seorang narkoba Polda Sulteng. 3 hal yang menjadi kekuatan ya. Iya, dari motivasi diri Bapak. Ini saya bicara tentang profil Bapak. Yang pertama, seorang Kombes Pol Dasmin Ginting adalah seorang yang saya orangnya tidak gampang menyerah, Mas. Tidak gampang menyerah. Never give up, Pak ya. Ya. Apalagi kalau kita bicara tentang narkoba. Saya dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi dalam bekerja dan lain hal, saya orangnya agak sulit menyerah. Tidak gampang menyerah. Tidak gampang menyerah. Yang kedua. Kemudian saya juga orangnya agak suka tantangan. Tantangan. Yang ketiga, Pak. Ya, yang ketiga, saya orangnya agak sedikit tegas. Gitu. Cocok berarti di Satker ini Pak ya. Tidak gampang menyerah, suka tantangan dan tegas begitu Pak. Jadi tanda petik ciri khas tanda petik ya. Profil suku. Orang Medan itu katanya begitu. Gitu Mas. Jadi, tegas artinya ya maunya ya kalau seperti itu aturannya ya kita laksanakan seperti itu gitu, kira-kira gitu. Berarti penempatan Bapak di narkoba itu memang menurut Pak Dir sendiri cocok. Kalau saya cocok saja Mas. Jadi saya orangnya juga bisa beradaptasi. Ya, seperti ini mungkin juga saya kan dari Medan. Mungkin kalau orang yang tidak tahu nama saya, mungkin saya yakin dia akan menilai saya bukan dari Medan. Jawa. Ya, seperti itu. Jadi saya orangnya bisa menyesuaikan dengan dengan wilayah lah, seperti itu, dengan lingkungan kita. Gitu. Itu. Berarti the right man on the right place ini sudah didapatkan oleh seorang Kombes Pol Dasmin Ginting gitu ya. Dari tidak menyerah, tidak gampang menyerah, suka tantangan, tegas, dari kesukuan juga. Batak begitu Pak. Baik. Pak Dir nyaman di Satker Narkoba ini Pak. Artinya penugasan di bidang narkoba sudah berapa tahun itu memang menjadi comfort zone Bapak. Saya di mana saja comfort saja. Comfort ya Pak. Comfort saja ya. Jadi tentu dalam semua penugasan atau penempatan kita tentu ada hal-hal juga yang ya tantangan atau mungkin tidak terlalu mendukung dan lain sebagainya. Tapi saya kira itu kan dinamika ya Mas ya. Jadi dinamika ya semua hal lah. Seperti Mas Julius juga nggak mungkin lah seperti sekarang mungkin jadi host seperti ini atau lain sebagainya. Nggak mungkin semuanya nyaman. Pasti ada. Itu kan hidup Mas. Jadi ya tinggal bagaimana kita menjalani
mungkin mengatasi itu, Iya. seperti itu kira-kira. Jadi kita, kalau saya Mas juga punya prinsip, keadaan tidak saya buat menjadi alasan. Keadaan tidak Tidak Bapak saya buat menjadi alasan. Apapun keadaannya, ya Bapak jangan harus jadikan alasan. Iya. Tinggal Harus keadaan lanjut. itu kita sikapi tadi Mas. Kan begitu kira-kira. Contohnya hujan tidak hadir ke kantor umpamanya. Kan ada cara Ada untuk mengatasi hujan. Ada kendaraan atau kita pakai apa? jas hujan, Payung, jas hujan. ya. Jadi keadaan Tidak akan kita menjadi jadikan alasan. untuk tidak bisa bekerja dengan optimal. Baik. Itu. Sedikit ke belakang Pak Dir, berarti awal menjadi anggota Polri itu di tahun? Saya lulus Akpol itu tahun 99. 99. Ya. Baru, itu dari Sumut dulu atau di daerah lain justru, Pak? Ini kebetulan Mas, saya masuknya justru bukan dari Sumut. Ya. Saya masuknya itu dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dari Purwokerto saya, Mas. Oke. Makanya namanya agak sedikit Jawa, mungkin. Oh, enggak juga. mungkin orang tua ya. Jadi memang nama itu sebenarnya orang pun nama Jawa ya. Tapi mungkin orang tua saya dulu mungkin itu Mas sudah memprediksi mungkin Mas. Iya. Oke. Jadi sebenarnya dari Jawa Tengah nih, Pak ya? Iya, saya daftar itu masuk Akpol itu dulu daftarnya dari Jawa Tengah. Ya. Dari Purwokerto tempat. Di tahun berapa itu Pak Dir? Berarti saya tahun 96 berarti. 96 awal karir. Oh, enggak. Akpolnya 96. Iya, kita masuknya Akpol kan pendidikan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Baru lulusnya Akpol jadi perwira polisi itu di tahun 99. 99. Akhirnya kemudian berpindah-pindah tugas ya dari Polda ke Polda. Berpindah-pindah. Ya, berarti kalau hitung Pak, Polda Jawa Tengah, kemudian Polda Kepri juga sudah, Polda Riau bahkan tadi ya. Jadi saya Polda Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur sudah pernah juga Pak ya. Jawa Barat. Nah, baru tadi Riau, baru ke Kepri, baru ke sini. Saya sampaikan untuk Sulawesi ini baru kali ini saya di sini. Dan yang paling lama di mana itu Pak? Atau Sulteng ini karena hitungannya udah 1 tahun lebih nih Pak. Apakah ini termasuk yang lama bertugas di satu daerah? Belum. Kalau yang paling lama tentu di Jawa Barat. Jawa Barat. Dan Riau kemarin. Riau lama. Ya. Di Jawa Timur saya kurang lebih 2 tahun lebih lah. Ya. Tapi keberadaan Bapak di Polda Sulteng atau di Sulawesi Tengah ini pun juga membuat Pak Dasmin nyaman. Saya nyaman Mas. Nyaman di sini. Dimanapun saya bertugas saya nikmatin saja, enjoy saja, kita laksanakan tugas ya semaksimal yang kita bisa dengan dukungan anggota dan teman-teman yang lain lah. Baik. Pak Dir, saya akan masuk sudah ke topik inti kita ya, karena kita tadi sahabat Humas Polda Sulteng sudah mengetahui sedikit profil ya tentang seorang Kombes Pol Dasmin Ginting SIK, Dir Narkoba Polda Sulteng. Pak Dir, di institusi ini kita berbicara tentang Polda Sulteng. Untuk Dit Narkoba sendiri, maksud saya, itu ada bagian-bagiannya, Pak? Ada sub-sub bagiannya atau seperti apa begitu? Secara gambaran profil dari saat ini? Iya, tentu di semua organisasi pasti ada. Kalau di Direktorat Narkoba ini ada sub-satker namanya. Satker ya? Jadi ada dari mulai Bak Binop, kemudian ada Pak Wasidik, kemudian ada Renmin, ada 3 sub. Subdit 1, Subdit 2, dan Subdit 3. Itu yang sifatnya operasional di operasional. Oke, dan itu Bapak bawain semua itu? Artinya dibawa kepemimpinan seorang Pak Kombes Pol Dasmin? Bersama-sama dengan Pak Wadir tentunya. Pak Wadir, ya. Ada berapa anggota yang Bapak pimpin? Total kita seluruhnya ya, yang memang betul-betul bertugas di Direktorat, itu ada 94 dengan saya. 94 personil. 94 terdiri dari anggota Polri dan rekan-rekan dari ASN. Dari ASN juga. Baik. Pak Dir, membawahi 94 personil yang tupoksinya ini adalah penanganan narkoba, Pak. Ya, ini seperti apa ritme kerjanya setiap hari? Wah, ritme kerja kita untuk menangani narkoba ini dengan semua anggota ya sangat dinamis ya. Jadi apalagi kita tantangan tugas di sini kan darat perairan juga kan seperti itu Mas. Jadi tapi saya kira kan manajemen itu kan sudah berjalan Mas. Dari semua tataran tadi, dari mulai saya, Pak Wadir, kemudian khusus untuk operasional itu kan ada para kasubdit, ada para kanit, ada para panit dan anggota. Jadi itu semua kita ya seperti sampaikan tadi kita saling bahu membahu.
bahkan siang dan malam, di darat dan di laut. 24 jam bahkan Pak ya? Ya, Artinya kalau ada laporan tiba-tiba tentang kasus ini pasti akan langsung gercep. Makanya tadi saya bilang sangat dinamis Mas. Sangat kalau dinamis, di bidang reserse narkoba ini sangat dinamis. Baik. Tupoksi Direktorat Narkoba itu memang penanganannya hanya narkoba saja, Pak. Maksud saya tupoksinya hanya penanganan narkoba saja. Iya. Fokusnya ke situ. Kalau tupoksi atau ada cabang-cabangnya lagi, rangkaian lagi begitu, Pak, selain penanganan narkoba. Kita sebenarnya fokusnya memang ke sana, Mas. Jadi narkotika, psikotropika, dan zat berbahaya lainnya lah seperti itu. Itulah tugas utama kita ya. Memang ada juga tugas-tugas pencegahan, tapi saya kira domain Direktorat Reserse itu ya lebih kepada pemberantasan tadi. Jadi pemberantasan dalam artian juga bagian dari pencegahan. Kalau saya menganggapnya seperti itu. Preventif, kita sebutnya mungkin preemptif begitu Pak. Iya, tapi untuk mencegah itu bukan dalam hal hanya penyuluhan dan lain sebagainya. Saya kira dengan kita memberantas peredaran gelap ini, tentu barang kan akan berkurang di ini. Ya. Tentu dengan tersendirinya akan tercegah orang memakai barang yang tidak ada. Ya. Akan seperti itu kira-kira. Baik. Pak Dir, berbicara tentang narkoba di Sulawesi Tengah, ini memang saya tadi menggambarkan prolog saya data LIPI 2019, kita ada di posisi keempat, begitu Pak. Betul. Ya ini mungkin data lama yang mungkin akan diupdate, begitu Pak. Atau bahkan sudah diupdate, tapi kami memang belum dapat update datanya. Melihat keempat besar Sulteng, Pak Dir melihatnya seperti apa begitu? Artinya memang kita rawan ya Pak, di daerah ini. Itu tadi Mas, saya menganggapnya itu challenge atau tantangan ya. Nah, kan begitu Mas. Nah, jadi angka itu sebenarnya kalau tidak salah kan dari hasil survei BNN dengan Bank kalau tidak salah ya di tahun 2019. Nah, jadi di situ disampaikan bahwa tingkat prevalensi kita di Sulteng ini memang betul ya di posisi keempat 2,8%. 2,8%. Ini apanya Pak 2,8? Prevalensinya? Iya, prevalensinya. Angkanya di 2,8%. Dari total jumlah penduduk kita di Sulteng itu di tahun 2019 itu kan ada sekitar 3 juta sekian kalau tidak salah. Betul. Nah, kemudian yang terkena dari atau ada kaitan dengan penyalahgunaan narkoba, apakah pengguna, korban dan lain sebagainya itu dibandingkan dengan itu kita di angka kalau persentasenya tadi itu Mas di 2,8%. 2,8%. Dari total penduduk. Ya, kalau dijiwakan itu sekitar 51.000 sekian jiwa. Seperti itu Mas. Nah, jadi itu tantangan bagi kita. Makanya tadi saya sampaikan ya kalau tantangan ya berarti harus dijawab. Harus dijawab. Kira-kira. Ya. Tapi Pak Dir melihat daerah ini kan sebenarnya belum termasuk daerah metropolitan maksud saya begitu atau daerah perkotaan yang besar Pak. Tapi kenapa kemudian hal ini bisa membuat Sulteng artinya walaupun Pak Dir belum bertugas di 2019 baru 1 tahun, tapi paling tidak profil Sulawesi Tengah itu sudah dipegang oleh Pak Dir begitu. Melihat kenapa daerah ini begitu masif sekali penyebarannya Pak sehingga kemudian ada di urutan keempat. Saya kira ada juga mungkin faktor-faktor yang mendukungnya ya. Contoh mungkin Sulteng ini sekarang ini kan sudah tanda petik kan sudah menjadi daerah yang menjadi perhatian juga dalam sisi ya investasi dan sebagainya. Yang itu membawa dampak juga kepada ya meningkatnya taraf hidup atau perekonomian masyarakat. Nah, seperti itu. Mungkin karena ada peningkatan seperti itu, kemudian juga kita secara geografis juga tadi kita tahu bersama bahwa kita juga berbatasan dengan yang kita pahami selama ini salah satu ininya kan dari negara sebelah barang-barang itu. Jadi faktor geografis ini juga mungkin mendukung seperti itu. Belum lagi mungkin mohon maaf ya, mungkin juga tingkat pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat. Nah, jadi kadang-kadang ini hal-hal seperti ini ketidaktahuan, ketidakpedulian dan lain sebagainya dari masyarakat ini, itu kan suatu hal yang peluang bagi para pihak atau para pelaku-pelaku yang memang niatnya tidak baik untuk mengedarkan narkoba ini seperti itu. Atau memang karena dilihat dari secara geografis memang kita berada di tengah-tengah begitu Pak ya. Jadi bisa dikatakan ini jalur perlintasan yang kemudian kemana saja ke barat ke timur itu bisa lewat daerah kita begitu. Itu juga seperti disampaikan tadi, jadi faktor geografisnya juga kelihatannya sangat mendukung gitu. Jadi mungkin ke selatan juga lewat bisa ya, ke utara juga bisa seperti itu. Jadi secara strategis memang posisi kita ini agak
strategis untuk tanda petik ya untuk para pelaku ini. Baik. Topik kita Pak, ini saya membaca topik ini sudah ada kata-kata internasional begitu, Pak Dir. Serawan itu ya Pak daerah kita, artinya kita sudah bermain di level internasional untuk jalur transaksi peredaran narkoba Pak. Iya, jadi kenapa kita sepakat kalau kita di Palu ini atau di Sulteng ini salah satu jalurnya, karena data kita berbicara seperti itu Mas. Jadi kan kita kalau berbicara, kalau memang bisa kan harus didukung dengan data. Jadi data kita ya khusus untuk 2024 saja ya sebenarnya sudah ada 2 kasus kurang lebih. 2 kasus besar Pak ya? Ya, yang kira-kira sumbernya atau kaitannya ada dengan negara tetangga kita. Kita bisa sebut atau off the record begitu negara ini? Saya kira sebut saja nggak apa-apa. Malaysia. Dari Tawau Malaysia. Tawau Malaysia. Ya. Di 2024 Pak. Iya. Ini kan baru jalan 4 bulan ini Pak. Iya, ada 2 case sebenarnya. 2 case. Ya. Itu bisa lebih detail lagi Pak Dir? Case-nya apa, di bulan berapa, dan berapa kilo atau jadi yang pertama jumlahnya? Itu di bulan Maret Mas ya. Iya. Di bulan Maret tahun lalu itu teman-teman kita dari Satgas Narkoba Toli-Toli itu ada pengungkapan kurang lebih 3 kg sabu. 3 kg. Narkotika jenis sabu. Nah itu dari hasil pemeriksaan atau dari hasil informasi yang kita dapatkan memang barang itu diambil langsung ke Malaysia. Dari Tawau tadi? Iya, dibawa ke daerah kita. Dan mungkin niatnya di daerah kita seperti itu. Kemudian di tanggal atau di bulan yang sama, tepatnya tanggal 31 Maret. Masih di bulan yang sama di Maret, ya? Nah, di direktorat kita sendiri itu, ya kita menangkap juga pelaku jaringan internasional ini, itu dengan barang bukti 25 kg sabu. 25 kg sabu. Di tanggal 31 Maret, Pak? 1 Maret kemarin ini. Ini pelakunya apakah memang orang kita, Indonesia maksud saya, atau orang Malaysia justru, Pak Dir? Nah, jadi modus-modus atau cara-cara mereka biasanya kan barang ini diambil di sana. Di Tawau? Iya. Memang produksinya memang banyak di Tawau itu ya, Pak ya? Kalau berdasarkan informasi sebenarnya produksinya bukan di sana. Tapi kan mungkin perlintasan dan sebagainya. Sebelum diteruskan lagi ke ya mungkin negara lain dan sebagainya. Jadi persinggahan lah. Persinggahan. Jadi banyak para pelaku ini bekerja sama dengan masyarakat kita atau orang-orang kita, itu tugasnya mengambil barang ke sana. Setelah diambil barang kemudian diantar ke Indonesia. Wilayah sesuai dengan tujuannya di wilayah kita Indonesia. Nah, pertanyaan saya tadi kembali Pak Dir, pelakunya siapa sebenarnya? Yang membawa ini kita sebut apa Pak? Kurir ya? Kurir. Kurir ini apakah memang orang Indonesia asli atau justru orang Malaysianya Pak begitu? Kalau beberapa kasus yang gini semuanya orang Indonesia. Indonesia Pak? Orang Indonesia. Semuanya orang Indonesia. Itu tadi makanya sampaikan alangkah disayangkannya juga sebenarnya. Gitu. Jadi kenapa kita mesti mau seperti itu gitu. Seperti itu Mas. Orang Indonesia secara spesifik lagi Pak, sorry saya nggak kejar ini Pak gitu infonya. Secara spesifik orang Sulteng Pak. Ya, ada orang Sulteng, kemudian ada juga di luar Sulteng. Di luar Sulteng. Iya. Pak Dir melihat kasus 3,9 kilo di Maret, kemudian per akhir Maret 25 kilo, saya ke 25 kilo aja ya Pak. Ini termasuk jumlah yang besar begitu Pak Dir? Saya kira untuk wilayah Sulawesi Tengah itu termasuk besar ya. Besar Pak. Karena kan kita juga mungkin dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya kan mungkin juga pasar dari peredaran ini kan juga tidak sebesar kota-kota besar lainnya ya. Jadi saya kira untuk level 25 kilo itu besar sudah Pak. Ya cukup besar lah untuk di wilayah khususnya lagi Sulawesi Tengah. Dan ini 25 kg melewati pelabuhan di Toli-Toli. Iya, jalur masuknya bukan di Toli-Toli, tapi jalur masuknya dari daerah Toli-Toli, kemudian dia merapat di daerah Donggala waktu itu. Berarti ditangkapnya di? Daerah Donggala. Di daerah Donggala. Orang Sulteng Pak? Orang Sulteng. Orang Sulteng. Ya. Ada berapa pelakunya yang ketangkap? Itu bukan orang Sulteng ya, itu orang di luar Sulteng. Di luar Sulteng. Di luar Sulteng. Oke, ada berapa orang Pak? Pelakunya satu. Nah itu tadi yang membawa 25 kg ini hanya satu orang saja Pak. Itu dikemas bagaimana begitu Pak? Itu waktu itu
dikemas dengan kemasan-kemasan yang biasa itu Mas ya, dari kemasan bungkus teh Cina itu kemudian dimasukkan ke karung, kemudian dibawa ke daerah kita seperti itu. Lewat karung Pak ya? Iya, artinya dibuat sedemikian rupa mungkin karena daerah laut kan mungkin harus buat lapisan-lapisan supaya tidak mengganggu nanti kualitas barang itu seperti itu. Pak Dir bisa lebih detail lagi kronologi penangkapan di Donggala dari 25 kg ini, seperti apa kemudian informasi ke teman-teman reserse narkoba hingga kemudian akhirnya bisa melakukan pelacakan. Artinya Pak Dir kalau boleh jawab silakan. Tapi kalaupun juga ini menjadi rahasia dari kepolisian, kami pun juga menghargai jawaban tersebut. Ya, nggak apa-apa Mas. Jadi berawal dari sebenarnya informasi dari masyarakat masuk ke kita seperti itu. Jadi kita juga berterima kasih kepada masyarakat. Bisa memberikan informasi yang berharga ini sehingga kita bisa melakukan penindakan dan berhasil. Nah, kemudian dari informasi itu tentu kita proses demikian rupa Mas. Jadi kita siapkan tim dengan berbagai strategi. Nah, kemudian pada hari itu ya kita lakukan penindakan itu seperti itu. Ya, jadi kira-kira secara umumnya seperti itulah. Jadi berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada barang narkotika, bukan narkotika masuk ke wilayah Sulawesi Tengah melalui jalur laut. Kemudian juga ada orang yang dari bukan orang Sulteng itu yang akan mengambil begitu. Jadi kita dengan teknik-teknik teknis kepolisian kita lakukan, kita olah sedemikian rupa dan sebagainya, sehingga itu tadi kita berhasil mengamankan satu orang pelaku dari luar wilayah Sulteng tadi di lokasi itu. Pak Dir, artinya kalau saya menganalisa, ini kan tidak serta-merta informasi ini di hari yang sama dengan penangkapan. Ini biasanya kan perkembangannya dari beberapa hari sebelumnya begitu Pak Dir. Artinya memang kasus 25 kilo ini sebenarnya sudah dimata-matai sebelumnya begitu Pak ya? Ya, saya ingin tahu aja begitu Pak Dir. Tapi kalaupun nggak bisa jawab, oke. Pokoknya setiap informasi yang masuk ke kita dengan berbagai sarana tentu kita olah sedemikian rupa. Diolah sedemikian rupa. Kita olah sehingga setelah kita yakin baru kita susun strategi tertentu, dilakukanlah penangkapan. Seperti itu. Sindikat yang sama Pak di bulan Maret ini ada 2 kasus? Berbeda. Ya, berbeda. Tapi tetap untuk sumber barangnya berdasarkan hasil pemeriksaan kita itu semuanya dari Tawau. Itu kalau kita bicara tentang sindikat Pak atau jaringan, memang sudah banyak jaringan yang kemudian bisa masuk begitu Pak ke daerah ini. Ya, jaringan-jaringan ini sebenarnya banyak ya. Karena tadi di 2023 pun ada. Bahkan saya berdasarkan data kita di 2022 dan ke belakang juga ada. Seperti itu. Jadi artinya ini kan berjalan terus Mas. Dan ini seperti ini tadi, yang 2 di tahun 2024 ini saja, itu berbeda jaringannya. 2 kasus ini berbeda dengan 2023, 2022. Iya, kemudian di 2023 kemarin, yang kebetulan saya juga sudah menjabat sebagai direktur di sini, itu juga berbeda juga. Nah, jadi memang kalau tadi pertanyaan Mas Julius, apakah banyak? Ya, saya kira ya banyak gitu. Jadi jaringannya beberapa kasus ini tidak sama seperti itu. Oke. Pak Dir, beberapa kali, karena kami juga di media, salah satu media, Pak, beberapa kali pun juga kami beritakan, pelabuhan laut itu memang masih menjadi salah satu jalur yang memang gampang begitu Pak, untuk ditembus. Aksesnya lebih gampang ketimbang akses dari jalur-jalur yang lain. Apa yang kemudian menyebabkan pelabuhan laut ini memang, atau jalan laut ini gampang begitu Pak, untuk ditembus atau dilewati? Saya kira Mas, itu laut kita kan garis pantainya kan panjang sekali ya. Ratusan kilometer. Kemudian pelabuhan-pelabuhan juga ada beberapa ya. Tapi berdasarkan data kita kan sebenarnya untuk yang sifatnya agak besar ya. Jaringan internasional itu mereka ini kan menggunakan bukan pelabuhan-pelabuhan resmi sebenarnya. Jadi itu tadi Mas, mungkin karena pantai kita panjang sekali, kemudian kita juga tanda petik untuk mengawasinya kan saya kira juga susah Pak ya.
ya agak susah lah. Makanya harapan kita itu tadi, ya semua kita masyarakat siapapun itu, ya tolong bekerja sama untuk sama-sama kita kooperatif, berantas, memberikan informasi dan lain sebagainya, seperti itu. Karena kan sepanjang garis ini sebenarnya ada aja masyarakat, walaupun tidak terlalu ini ya, tapi artinya itulah kita harapkan peran serta masyarakat, dari segala kelompok, mungkin nelayan, petani dan lain sebagainya, itu serahkan informasi atau berikan informasi kepada kita. Bisa ke polsek, bisa via media sosial dan lain sebagainya, bahkan datang langsung untuk melaporkan. Nah, itu harapan kita. Jadi sama-sama kita menjaga garis pantai kita, wilayah kita, supaya barang-barang ini tidak sampai beredar atau masuk di wilayah kita, seperti itu. Baik. Dan kurir yang membawa 25 kg ini selanjutnya apa yang kemudian menjadi penanganan, Pak? Tentu kurir ini kita proses bagaimana ketentuan yang berlaku. Ketentuan hukum. Ya, kita proses, kita lakukan pemberkasan, kemudian nanti ya kita berharap ya kasus itu bisa sampai ke persidangan. Ya, mungkin vonisnya seperti apa nanti mungkin teman-teman dari pengadilan lah yang memutuskan itu. Hadir, kalau kita bicara tentang kasus-kasus narkoba, ada kurir, ada pengguna, apa semua lagi Pak selain itu? Kurir, pengguna, ada bandar. Ini yang paling dari semua level ini paling besar adalah bandar, Pak. Ya, paling tinggi maksud saya. Ya. Kemudian? Ya, kurir. Kurir yang kedua. Kemudian ada juga mungkin pengedar. Ya. Kurir dan pengedar beda ya, Pak ya? Nah, tentu beda. Kalau kurir kan tugasnya hanya untuk membawa dari mana ke mana. Nah, ini yang kasus yang ditangkap yang terbaru. Itu dia hanya dapat perintah membawa barang itu dari tempat di sana kemudian ke wilayah kita. Itu. Nah, ini kan berbeda semua perannya. Pengedar. Ya. Dan yang terakhir pengguna. Kan diedarkan untuk digunakan. Sesuai ketentuan hukum, ketika 4 level ini ditangkap begitu Pak. Ini berarti berbeda nanti. Tentu berbeda. Hukumannya. Berbeda. Berbeda-beda. Kemudian termasuk juga tanda petik khusus untuk pengguna atau korban. Itu kan treatmentnya juga berbeda secara di luar hukum ya. Nah, jadi kita sekarang semua pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan. Pecandu itu pengguna Pak ya? Kalau pecandu itu berarti dia sudah addicted. Ya. Berarti ketika ada seorang menggunakan narkoba, belum berarti dia masuk dalam kategori pecandu Pak? Belum tentu. Oke. Karena kan baru mungkin ya ada namanya coba-coba. Ada juga mungkin menjadi korban. Ya, dia sebenarnya tidak ini tapi karena mungkin pergaulannya dia secara tidak ini ditawari atau dia tidak tahu kemudian kan menjadi korban dia seperti itu. Nah, itu seperti itu Mas. Nah, itu biasanya kita ada namanya melalui proses asesmen yang melibatkan teman-teman dari BNN, kejaksaan, termasuk dari praktisi kesehatan dan ini psikologi di sana, itu orang-orang itu akan kita bawa ke sana. Ada namanya rehabilitasi. Nanti tinggal rekomnya seperti apa, rekomendasi dari tim itu seperti apa, baru kita proses. Untuk di kita sendiri, biasanya kita proses hukumnya kita lakukan melalui proses restoratif justice itu. Berarti seorang pengguna atau seorang pecandu ini masih bisa ditangani dengan rehabilitasi, Pak? Betul. Tapi kalau bandar, pengedar, kurir, ini sudah pasti akan ada hukuman penjaranya. Iya, jadi kalau untuk bandar, kurir, pengedar itu tentu melalui proses peradilan nanti putusan pengadilan lah. Tapi kalau untuk pecandu tadi, kemudian korban penyalahguna itu tadi, itu kita lakukan sebenarnya proses hukum juga, cuma dasarnya melalui restoratif justice itu Mas. Nah, karena kita berharap tidak terlalu banyak lagi proses-proses hukum yang kita lakukan terkait dengan yang pecandu ini macam. Nah, tapi kalau untuk bandar tadi itu harus diproses hukum, berat-beratnya bila perlu seperti itu. Tapi kalau untuk pecandu ini kan sebenarnya korban Mas. Betul. Nah, jadi itu penanganannya kebijakan pemerintah sekarang atau di bidang penegakan hukum itu melalui rehabilitasi seperti itu. Nah, harapan kita dia bisa sembuh dan sebagainya. Makanya harapan kita juga
kalau ada keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita yang mungkin menjadi korban, nggak usah ragu-ragu, lapor saja. Boleh dilaporkan. Boleh, dan tidak akan kita tanda petik, bukan tadi itu kan proses hukum juga sebenarnya, tapi artinya seperti masalah nanti di penjara dan lain sebagainya, tidak. Itu kita pastikan tidak. Sepanjang memang dia nanti melalui proses asesmen tadi di TAT itu, dia kualifikasinya memang pecandu, korban tadi, seperti itu. Kalau memang kualifikasinya itu, ya kita akan bisa direhab. Dan mudah-mudahan bisa sembuh ya, seperti itu. Biasa proses rehabilitasi itu berapa lama, Pak? Itu kalau tidak salah itu tergantung, Mas. Jadi tergantung dari nanti penilaian dari sisi medisnya, seperti apa, tingkat ketergantungannya seperti apa, atau ininya itu tergantung. Range-nya deh, Pak, yang paling lama itu biasanya berapa lama ketika rehabilitasi dilakukan? Setahun mungkin atau hitungan bulan saja? Tidak sampai setahun. Sebulan, hitungan bulan saja. Itu sudah dipastikan tidak akan kembali lagi? Kembali tidaknya ini berdasarkan pengalaman kita ya. Ada beberapa dan lain sebagainya yang kita tangani itu, tersangka ini. Itu banyak faktor juga membuat dia kembali atau tidak. Yang jelas kan lingkungan ya, Pak. Yang jelas kan narkotik ini, Mas, itu kan memang bersifat adiktif ya. Jadi kata para pelaku yang sempat kita tangani ini, ya memang akan ada selalu keinginan untuk artinya mungkin ini ada di bayangan dia, mindsetnya, rangsangannya itu masih ada, Pak. Jadi ketika seperti itu mungkin didukung oleh lingkungan lagi, dia balik lagi ke pergaulan awal. Nah, itu sangat rentan kembali ke hal awal seperti itu. Baik, Pak Dir, saya secara spesifik, kita bicara lingkungan, Pak. Secara spesifik ini bicara Palu, Pak. Saya pun juga udah lama di Palu, Pak. Ini banyak pertanyaan begitu, Pak. Palu pun juga itu susah diberantas, Pak. Bahkan ada mapping pemetaan yang juga sudah dilakukan, Pak. Beberapa daerah kita sudah kenal menjadi salah satu daerah besar untuk peredaran narkoba. Kenapa kemudian daerah-daerah ini agak susah begitu, agak sulit, Pak, ditaklukkan? Ini siapa yang harusnya saya nggak mau bilang disalahkan gitu, tapi siapa yang harusnya lebih bertanggung jawab begitu, Pak? Karena kalau bicara tentang narkoba, semuanya pasti bilang daerah A, daerah B, daerah C. Itu udah spesifik sekali ke sana begitu, Pak. Boleh dibongkar rahasianya atau nggak boleh nih, Pak Dir? Silakan saja, Pak. Nggak apa-apa. Kita kan di era sekarang saya kira kebenaran itu jangan kita tutupi gitu. Jadi, kenapa daerah ini agak susah begitu, Pak? Dan bahkan sampai hari ini masih menjadi tempat transaksi jual beli. Jadi penegakan hukum itu kan juga banyak faktor yang mempengaruhinya sebenarnya, Mas. Salah satunya mungkin ya dari sisi luar hukum itu sendiri. Contoh dari sisi masyarakat gitu. Jadi seperti Mas sampaikan tadi bahwa di wilayah Palu ini memang ada beberapa kampung yang diduga masih marak peredaran narkoba seperti itu ya. Jadi kenapa tidak tuntas-tuntas? Saya kira pemberantasan narkoba itu tidak bisa diserahkan hanya kepada satu stakeholder saja. Betul. Punya ke penegak hukum dalam artian kepolisian atau BNN saja. Ya, karena narkoba ini tanggung jawab kita semua. Nah, permasalahannya yang saya lihat ya, tidak semua kita mengambil tanggung jawab itu. Artinya tidak semua mengerjakan tanggung jawab itu. Jadi harusnya semua dan konkret harusnya. Tidak hanya satu stakeholder saja. Dan berkelanjutan. Nah, jadi semua harus berperan, tapi konkret. Berkelanjutan. Karena nggak bisa sekali selesai, tidak bisa. Walaupun penggerebekan juga sudah dilakukan berkali-kali, gitu, Pak ya. Berkali-kali. Tapi kan faktanya masih ada terus. Makanya perlu treatment yang berkelanjutan dan melibatkan semua stakeholder yang ada. Libatkan semua sesuai dengan perannya, melakukan perannya semua, dan berkelanjutan. Tidak boleh secara parsial, hanya sekali begini, tidak bisa. Tapi dari Polda sendiri, tepatnya narkoba sendiri dan BNN ini sudah melakukan sustainability loh, berkelanjutan. Kalau kami tentunya, salah satunya yang kami lakukan ya, kita patroli tertutup ke sana. Tertutup tentunya, karena kita di bidang reserse ya, kan tidak mungkin berpakaian baju dinas coklat itu. Jadi
Kemudian kita juga melakukan penindakan-penindakan. Beberapa kali kita lakukan penindakan, termasuk juga operasi ya atau razia lah di sana. Tapi itu tadi selesai itu ya muncul lagi nih. Seperti itu. Gitu. Jadi makanya harusnya semua kita berperan serta, ya semuanya untuk menghadapi tantangan itu. Tantangan kan pasti ada di sana. Betul. Mungkin tanda petik mungkin juga masyarakatnya agak resisten terkait dengan penegakan hukum. Ini kan tantangan. Tentu pasti ada solusinya. Solusi-solusi menghadapi tantangan seperti itu kan tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu stakeholder dalam artian hanya polisi saja, BNN saja, atau polisi dengan BNN tidak bisa selesai. Ada stakeholder atau pihak-pihak lainnya juga harusnya mengambil peran. Lebih spesifik ke dalam daerah itu, Pak. Ya saya kira masyarakat di sana kan bagian dari pemerintahan. Tentu pemerintah yang warganya juga tanda petik ya dia kurang tertib atau menyimpang dari perilaku-perilaku itu kan sebenarnya penyakit, Mas. Tentu itu kan ada tanggung jawab pihak-pihak terkait. Bukan hanya dari sisi penegakan hukumnya. Mungkin contoh, ya bisa diberikan pelatihan-pelatihan supaya keterampilan-keterampilan supaya mereka bisa mengalihkan profesinya tanda petik ke profesi yang tidak melanggar hukum. Lebih positif lagi. Tidak merusak masyarakat, merusak orang lain seperti itu. Saya kira itu kan tentu kita polisi BNN kan tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi pihak-pihak lain dalam artian mungkin pemerintah yang lebih kecil yang ada di wilayah tersebut. Tingkat RT, RW, mungkin lurah atau desa, camat, sampai ke tingkat kabupaten, bahkan mungkin provinsi. Ini kan kalau semua kita sama-sama, saya kira selesai. Tapi kalau kita seperti ini ya saya kira agak sulit kita untuk selesai. Tapi Pak Dir, memang bisnis ini menjanjikan, Pak ya. Artinya kan sebenarnya barang ini sudah menyentuh kalangan sekolah pun juga. Ya, anak-anak SMP, SMA, begitu Pak. Saya mendapatkan informasi, mendapatkannya juga dengan harga yang murah Pak, untuk daerah kita, begitu. Artinya mungkin dengan 50-100 ribu, itu patungan udah bisa dapat sebenarnya, begitu Pak. Karena memang saking murahnya dijual, begitu Pak. Sehingga kemudian transaksi bisa ada terus benih-benih bibit barunya, begitu Pak Dir? Ya, saya kira khusus di wilayah kita bukan murah, Mas. Justru mahal sebenarnya, Sebenarnya harganya tetap aja, cuma paketnya yang dibuat lebih kecil. Nah, itu dia. Sehingga kalau lebih kecil tentu lebih murah. Padahal kalau di total ya harganya ya malah lebih mahal sebenarnya jatuhnya, Mas. Cuma dia dibuat lebih kecil. Tentu kalau lebih kecil, ya itu tadi seperti Mas sampaikan tadi, tentu sasarannya juga mungkin ya anak sekolah bahkan Pak ketika saya sudah sering mewawancara begitu Pak. Tapi kalau di kami sendiri anak sekolah belum pernah kami. Belum pernah untuk direktorat ya. Tapi saya dengar-dengar memang katanya ada juga yang anak sekolah ada memang. Tapi kalau di direktorat belum, karena kita memang fokusnya kan ke yang besar. Memutus mata rantai bandar jaringan ini sebenarnya. Kalau direktorat fokus kita ke sana. Tapi memang karena apa akses mendapatkannya gampang ya Pak ya, artinya agak susah mungkin diberantas begitu Pak Dir. Karena tinggal pergi ke satu tempat, beli dengan harga yang begitu, dengan patungan, udah dapat bahan, kemudian bisa digunakan begitu Pak. Ya tentu itu bisa kan karena aksesnya ada. Kalau tidak ada akses tentu tidak bisa Mas. Kalau berarti kan memang ada. Terus para pelaku ini kan juga memang mereka ini pinter ya. Jadi memang dia menyesuaikan situasi yang ada. Tentu kalau masyarakatnya umpamanya dari sisi ekonomi bisanya seperti itu, dia mengikuti. Seperti manajemen marketingnya bagus berarti Pak. Marketing jualan bagus begitu Pak Dir ya. Iya. Tentu kalau mungkin di kota-kota besar ya seperti itu tidak dilakukan. Karena mungkin tingkat ekonominya dan ini sebagai macam dan lain sebagainya. Tapi kalau di tingkat di kita mungkin masih ada beberapa masyarakat kita yang seperti itu, ya itu kan juga mungkin. Nah, jadi marketingnya tadi ya. Jadi marketing ini bisa menyesuaikan dengan skala pasar begitu Pak. Ya ini kan sebenarnya prinsipnya mungkin sama saja dengan jual produk-produk lain. Cuma ini dilarang kan seperti itu. Karena melawan hukum. Baik. Gitu.
Baik, tapi dari kepolisian sendiri memang sudah sering melakukan sosialisasi juga Pak ya, ke kita bicara sekolah, bicara kampus, atau komunitas bahkan begitu Pak. Nah, jadi kalau kami sendiri, Direktorat dan Satres Narkoba Jajaran, seperti saya bilang tadi Mas, sebelum tadi kita mulai kan saya orangnya senangnya konkret. Ya. Jadi konkretnya apa? Ya kami setiap hari, baik Direktorat ini maupun Satres Narkoba Jajaran, ini contoh ya, setelah saya menjabat, itu harus melakukan sosialisasi sekaligus mungkin memberikan saran masukan kepada masyarakat. Per Satker itu, ya, Satres Narkoba nih pokoknya hari ini, itu minimal dia dua kali. Direktorat ini juga seperti itu, minimal, bisa 3, bisa ini. Gitu. Itu mulai saya menjabat. Saya sampaikan kepada anggota, kalau kita penyuluhan pokoknya harus ngundang orang dan sebagainya, itu kan terbatas. Betul. Nah, apalagi kita penganggaran juga dari sisi pencegahan agak minim gitu. Jadi, kan bisa kita optimalkan. Ketika kita pokoknya ada di kami kan ada namanya piket ini Mas, ada piket fungsi gitu. Sembari kita melaksanakan piket fungsi, kan kita bisa mungkin, contoh nih Mas, kita kan pokoknya keluar makan, ketemu sama orang. Ketemu 3-4 orang ngobrol di situ, ngobrol gini aja Mas. Jadi ngobrol santai gini, Pak ini narkoba seperti ini Pak, gitu. Terus kalau ada informasi nanti sampaikan ke kami. Kan tersampaikan. Kalau ingatkan anak-anak kita, simpel-simpel aja bahasa warung kopi lah. Bahasa warung kopi. Itu kita datakan semua. Maksud saya minimal sedikit banyak kita berbuat dan memberikan dampak daripada kita formal ya terbatas juga anggaran. Kadang-kadang yang duduk di belakang nggak dengar juga itu. Nggak dengar juga. Pemateri di depan. Mungkin malah sibuk main HP dan sebagainya. Tapi kalau kita ngobrol seperti ini Mas, lebih dapat Pak betul, ya, lebih ketembak begitu dia. Ya, jadi informal saja. Itu wajib. Kemudian ada juga seminar. Ada dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Saya juga beberapa kali diundang. Kemudian ya melalui Babin Kamtibmas juga. Kita titipkan juga pesan-pesan itu. Kemudian ya salah satunya gini juga nih, podcast, sosialisasi Pak. Kemudian ada juga media sosial kita itu juga kita berdayakan semua Mas. Sebisa kita lakukan. Tapi konkret seperti tadi. Jadi kalau Mas punya tanya, apakah sudah melakukan? Saya bisa jawab ada konkret. Ada datanya. Kami sudah ribuan kali Pak. Selama saya menjabat. Ada datanya semua Mas, semua, tapi dengan jajarannya, dengan Satres Narkoba. Itu tadi konkret tadi, gitu Mas. Baik, Pak Dir, optimis Pak, artinya narkoba, khususnya kita bicara Sulteng ini kita bisa minimalisir, bahkan kita bisa berantas menjadi zero kasus Pak. Apakah ini impossible atau possible justru? Kalau zero, kelihatannya impossible. Kita jujur saja. Tapi kalau memperkecil, pasti bisa. Optimisme apa yang Pak Dir jadi motivasi Pak Dir, sehingga kita bisa minimalisir dengan kasus-kasus yang lebih kecil lagi? Kalau saya, kenapa optimis? Ya karena kan sudah kita buktikan. Dengan kita bekerja sama dan lain sebagainya, kita beberapa kali bisa mengungkap kasus yang besar. Itu kan berarti sudah mencegah sekian ribu jiwa untuk tidak bisa memakai barang itu, Mas. Artinya ada progres yang terlihat berdasarkan data-data kita. Apalagi ya kalau masyarakat bisa bantu kita. Aktif lah, mari masyarakat sama-sama, aktif semua. Ya semua masyarakat. Karena ini jangan dianggap itu bukan urusan saya gitu. Ini urusan kita semua. Seperti kita sampaikan, suatu saat bahkan mungkin yang nanti menyaksikan ini mungkin sudah merasakan ini. Mungkin anaknya sudah kena. Istrinya, orang tuanya dan lain sebagainya mungkin sudah kena. Kalau saya pribadi Mas, daripada nanti anak saya kena, wah saya ketika melihat, mendengar ada peredaran narkotika ini atau ini, pasti akan saya sikapi, saya laporkan dan lain sebagainya. Nggak usah takut. Laporan bisa langsung ke Reserse Narkoba Pak ya? Ke BNN juga bisa? Bisa. Datang langsung ke Polsek melalui media sosial kita, bisa semuanya. Dan pelapor itu dirahasiakan? Kita rahasiakan, itu kewajiban kita Mas. Nah, bahkan ada kewajiban berdasarkan undang-undang narkotika itu ya, kita kalau memang ini wajib memberikan penghargaan sebenarnya kepada pelapor. Iya, itu undang-undang yang mengatur kita. Nah, jadi masyarakat itu sebenarnya perannya di undang-undang itu nggak ada. Jadi mencari informasi, memberikan informasi, mencari loh. Jadi aktif berarti. Jadi dia aktif mencari.
baru aktif melaporkan ke siapa? Ya tentunya ke penegak hukum. Dikasih penghargaan. Iya. Kemudian kewajiban kita melindungi dia, kemudian memberikan penghargaan. Itu undang-undang yang mengatur. Jadi masyarakat nggak usah ragu. Kami mengharapkan betul masyarakat, ayo sama-sama narkoba ini proaktif. Ini tugas kita bersama. Yakin kalau kita bersama-sama, tugas ini pasti bisa kita selesaikan. Baik, Pak Dir. Pertanyaan terakhir, saya kembali lagi ke profil Pak Dir. Berarti handphonenya selalu akan standby begitu 24 jam, atau mungkin waktu istirahatnya ini justru kurang begitu Pak, ketika ada di bagian ini? Karena mungkin ada laporan yang tiba-tiba masuk begitu. Kalau saya, handphone saya... Kita di sesi-sesi terakhir ini. Iya, handphone saya selalu standby, Mas. Kecuali kalau di daerah kita kan ada beberapa yang tidak ada sinyal kurang bagus ya. Jadi tidak standby-nya itu artinya tidak bisa dihubungi itu ya ketika saya berada di daerah yang tidak ada sinyal. Tapi kalau tidak ada, bukan di daerah itu ya saya, karena kebetulan saya lama di reserse Mas. Jadi bisa dibilang hampir 75% masa penugasan 24 tahun tadi itu di reserse. Jadi kita di reserse itu memang harus selalu siap untuk dihubungi dan sebagainya. Ya karena dinamikanya sangat ini gitu. Tapi waktu keluarga juga cukup banyak Pak ya, ketika selesai kita atur lah Mas. Balance semuanya begitu Pak ya. Ya kita coba untuk balance lah. Kalau balance betul nggak mungkin Mas. Nggak mungkin. Tapi ya kita coba mengatur sedemikian rupa. Baik. Yang terakhir Pak, impian apa yang belum Pak Dir capai? Atau mimpi besar apa seorang Dir Narkoba Polda Sulteng Kombes Pol Dasmin Ginting yang belum capai sampai saat ini dan menjadi keinginan? Kalau menjadi keinginan saya khususnya di sini ya. Bicara institusi dan bicara pribadi nih. Ya, kalau institusi saya inginnya karena saya lagi di direktorat ini, saya ingin itu tadi masyarakat ini mendukung kita sehingga kita bisa mengungkap semua kasus-kasus besar ini. Jadi saya pinginnya mengungkap kasus besar lagi. Mengungkap kasus besar lagi. Lebih dari 25 kilo tadi. Oh, lebih. Kalau saya bila perlu ratusan kalau memang ada, bila perlu ini. Maunya saya begitu. Baik. Karena kalau bisa kita putus ini mata rantai, khususnya bandar besar ya. Karena ini terjadi semua kan karena barang masuk. Maunya kita putus ini. Itu harapan saya secara tugas ya. Nama-nama bandar jasa sudah dikantongi ini Pak ya? Ya. Ada. Nggak bisa dibocorin. Oh jangan. Baik. Itu mimpi besar. Dikantongin aja. Jadi rahasia Pak Dir ya. Pak Dir selamat untuk prestasinya ya, dan impiannya tadi untuk mengungkap ya kasus-kasus besar dan memutus mata rantai ini, kita berharap bersama untuk kita kerjasama proaktif masyarakat. Pak Dir, kita salaman dulu. Ya, selamat bekerja bersama 94 tim yang ada di sini Pak, 94 personel. Terima kasih. Baik. Sahabat Humas Polda Sulteng, inilah wawancara atau dialog eksklusif saya bersama dengan Dir Narkoba Polda Sulteng, Kombes Pol Dasmin Ginting SIK, ya, di podcast Presisi Polda Sulteng. Sekali lagi, mari sama-sama kita berantas narkoba. Tidak hanya tugas kepolisian, tidak hanya tugas BNN, tugas kampus, tugas sekolah, pemerintah, tapi semuanya. Bahkan tadi sudah dijamin kalau ada yang ingin melaporkan, silakan dilaporkan. Rahasia pelapor itu dirahasiakan dan pasti akan mendapatkan penghargaan. Mari sama-sama kita putus mata rantai narkoba sehingga kemudian kita bisa lebih produktif, lebih sehat menuju Indonesia yang tentunya lebih sehat lagi. Saya Julius Ervain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi.